Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Jadi hari ini kami rencananya mau ngebahas mobil ini yang udah kami pakai sekitar 2 tahun 4 atau 2 tahun 3 bulan. Jadi di mobil ini belum banyak mengeluarkan biaya ya. Jadi mobil ini kami mau bahas apa-apa aja yang udah keluar selama pemakaian dan durability-nya. Dan selama 2 tahun ada nggak yang mengecewakan yang ngebuat si owner BMW ini tobat atau malah jual mobilnya. Oke, ini sekarang kita sinematik dulu mobilnya. Sebelum kita bahas berapa pengeluarannya, ini sekarang kita mau lihat dulu kondisinya. Apakah mobil ini banyak minus setelah dilakukan perawatan yang budgetnya minim, atau malah mobilnya ini nggak ada minusnya. Jadi ini sekarang kita mau lihat dulu kondisi dari si mobil. Buat kalian yang mungkin update sama YouTube Otomotif Net, kalian pasti tahu berapa biaya yang udah dikeluarkan. Tapi ini di luar dari biaya, kita mau ceritakan kondisinya, minnya apa aja di bagian mobil ini. Untuk bagian air radiator ini kami nggak pernah nambah sama sekali. Jadi memang di instalasi radiator setelah pembelian pertama itu nggak pernah bocor lagi ataupun nggak pernah kejadian masalah. Di bagian power steering ini memang nggak ada rembes. Di bagian power steeringnya belum ada rembes, tapi sealnya justru udah kami siapin buat project perbaikan. Jadi sebelum dia rembes atau pas dia rembes dikit aja kami langsung melakukan perbaikan. Sementara di belnya 2 ini udah kami ganti juga. Di pulinya juga udah ganti, kecuali yang puli paling bawah itu puli AC, karena waktu di servis masih bisa dan kondisinya bagus. Jadi secara keseluruhan minusnya dari mobil ini ya cuma di bagian kabel ini. Ini kabel tambahan buat klakson, karena klakson orinya itu udah nggak ada atau udah diambil. Tapi klakson orinya udah kami beli, cuma belum dipasang. Jadi untuk kondisinya kalian bisa lihat kebersihan atau detail dari mesinnya ini mungkin bisa kita bilang masih lumayan lah untuk mobil yang udah 20 tahun usianya. Sekarang kita lihat di bagian interior. Dan interior kalian bisa lihat nih ada pemiliknya, ini namanya Adli. Ngapain nak? Di bagian interior yang udah diganti tuh setir. Ini setir udah ganti 2 kali. Dan itu juga dijual buat kalian yang minat. Bisa DM Instagram atau WA langsung. Ada kontak Otomotif Net di Instagram. Itu head unit nggak dijual karena head unitnya memang kami suka. Itu setir Sultan, kami nggak cocok make. Itu setir mahal karena lengkap dengan pedal shift. Jadi di bagian interior kami nggak ada modif apa-apa kecuali head unit dan setir. Untuk kondisi joknya ini lumayan kotor dan kurang rapi ya, karena memang dipakai hari-hari dan kami ini juga lagi ada di pantai. Oh ya, ini tapi karena ini review BMW mungkin nggak apa-apa. Kalau review Eiger kan nggak boleh kalau backlight atau tampilannya jelek gini, tapi kalau BMW boleh. Jadi untuk biayanya di tahun pertama kurang lebih untuk di mesin 4 juta tak ada tangga. Buat kalian yang ada nonton videonya di Otomotif Net, itu ada rinciannya per partnya malahan. Jadi kami memang nggak ada sensor-sensor dan nggak ada tipu-tipu di bagian itu. Cuma kalau untuk kita simpulkan atau kita rangkum, lebih kurang di bagian mesin di tahun pertama paling ada itu sekitar 4 sampai 5 juta. Itu di bagian mesin pertama kali, dan itu menurut kami lumayan minim ya dibanding perawatan mobil yang sebelumnya kami pakai. Habis itu di tahun kedua asli kami cuma keluar itu packing knalpot sama lem untuk di bagian packing kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah totalnya itu harganya sekitar 90.000. Jadi di tahun kedua itu cuma habis biaya sekitar 90.000 buat ngeberesin di mesin ini. Selain itu memang nggak ada biaya apapun. Dan yang lebih
miss-nya lagi di tahun ketiga ini kami belum keluar biaya apapun kecuali ganti oli yang terakhir kami upload ini. Jadi karena nggak keluar biaya apapun, ganti oli juga nggak ada selama setahun. Kami ganti oli pakai engine plus. Kalian bisa dengar ini suaranya setelah pakai engine plus, nggak tahu kenapa kayak lebih lembut dari sebelumnya. Karena kan M43 ini terbilang lumayan kasar harusnya, tapi ini kok lumayan lembut suaranya. Jadi engine plus yang kami pakai itu Liqui Moly made in Jerman. Harganya di online sekitar 100 sampai 130-an ribu lah. Jadi untuk durability dari si mobil ini pemakaian 1 tahun kurang lebih 10 sampai 12 ribu. Itu bisa kita bilang pemakaian jarak yang lumayan panjang sih sebenarnya untuk kelas mobil tua. Biasanya kendaraan yang kayak gitu kita pakai city car atau mobil-mobil yang pada umumnya, tapi ini kami pakai BMW. Mungkin di tahun ketiga ini kami fokus di bagian kaki-kaki karena memang tahun pertama dan tahun kedua itu ranah kaki-kaki masih minim yang kami perbaiki. Jadi di tahun ketiga ini karena mesin juga nggak minta, alhamdulillah nggak minta perbaikan, jadi kami mau fokus di bagian kaki-kaki, bukan velg ya, karena velg kan mahal nih kalau BMW. Ada yang nyaranin suruh pakai DDM. Oke, mungkin sekian review kondisi mobil BMW 46. Buat kalian yang lagi iseng lihat-lihat atau pengen minang BMW 46, bisa kalian follow Instagram Otomotif.net atau ikuti channel YouTube Otomotif.net karena di sana banyak informasi yang ngebahas tentang BMW 46 ini, mulai dari pemakaian sehari-hari, biayanya, sampai ke yang detail-detail buat kalian yang mungkin hobi ngerawat sendiri atau hobi bongkar-bongkar. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel Otomotif.net, follow juga Instagram Otomotif.net. Terima kasih.